Halo guys, kembali lagi bersama kami di channel Mr. Bosan. Ya guys, di tengah pandemi COVID-19 yang semakin merebak, ini tidak hanya berpengaruh terhadap sektor kesehatan saja, melainkan juga mempengaruhi perekonomian. Kita tahu bahwa sekarang ini banyak perusahaan-perusahaan yang mungkin sedang mengalami kerugian diakibatkan pandemi ini. Nah, di situasi perusahaan yang sedang mengalami kerugian ini, perusahaan juga dituntut untuk memberikan THR. Ini mengingat bahwa tunjangan hari raya atau THR setiap tahunnya itu wajib diberikan pengusaha terhadap pekerjanya. Nah, pada kesempatan kali ini kami berdua akan membahas mengenai THR di tengah pandemi virus COVID-19 ini. Ya, langsung saja guys. Aku ingin tanya, sebelum kita masuk ke lebih dalam mengenai THR di tengah COVID-19 ini, sebenarnya THR itu seperti apa sih, Bu? Apakah wajib pengusaha untuk memberikannya kepada pekerjanya? Jadi gini ya, kita kalau bicara THR dengan hari raya keagamaan ya tahun ini ya, itu kan sudah diatur dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 ya, tentang tenaga kerjaan. Dan itu juga telah ada peraturan Menteri Ketenagakerjaannya nomor 6 tahun 2016 tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja, ya kan? Nah, kita harus mengerti dulu THR itu apa, ya. THR itu adalah tunjangan hari raya keagamaan yang berupa non upah yang wajib diberikan pengusaha kepada pekerjanya, seperti itu. Dan THR ini diberikan bagi pekerja menjelang hari raya keagamaan. Kalau dia beragama Muslim atau Islam, maka harus diberikan sebelum Idul Fitri. Dan kalau Hindu, berarti menjelang Nyepi. Dengan kalau Buddha menjelang Waisak, Kristen Katolik menjelang Natal, dan kalau Konghucu menjelang Imlek. Seperti itu. Jadi THR ini itu menjadi bagian dari hak pekerja ya untuk diberikan oleh perusahaan pada pekerja setiap tahunnya ya? Iya, tentu, betul. Nah, ini apakah ada perbedaan tuh antara pekerja ini untuk mendapatkan THR? Sebenarnya perhitungan seperti apa sih yang mungkin bisa mempengaruhi pendapatan pekerja ini dari THR ini? Bicara porsinya berarti? Iya, kita bicara tentang porsi pembagiannya. Oke, berdasarkan peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 6 tahun 2016 itu kan telah diatur bahwa ada dua nih, ya kan? Yaitu pertama bagi pekerja yang telah bekerja selama 1 bulan tetapi belum mencapai 1 tahun ya secara terus menerus, maka dia diberikan THR itu dengan pembagian proporsional. Contohnya kalau dia telah bekerja selama 5 bulan secara terus menerus, maka perhitungannya 5 bulan dibagi 12 bulan dikalikan gaji pokoknya berapa gitu. Tapi kalau dia sudah bekerja selama 1 tahun dan lebih secara terus menerus, maka perhitungannya adalah THR itu diberikan 1 bulan gaji pokok penuh. Dan perlu diingat juga ya, tahun ini juga ya, dan teman-teman, itu di peraturan Menteri Kerjaan itu juga mengatur bahwa untuk perhitungan upahnya itu ada dua. Yang pertama berdasarkan gaji pokok saja, yang kedua bisa juga gaji pokok plus tunjangan tetap. Tunjangan tetap itu apa aja? Contohnya seperti tunjangan perumahan, tunjangan istri, tunjangan anak, seperti itu tunjangan tetap. Sedangkan tunjangan tidak tetap itu tidak boleh diperhitungkan dalam perhitungan THR, karena itu kan lebih ke arah masuk kerjanya kayak upah makan, transportasi itu kan harian, uang pengganti ya. Betul, itu tidak tetap, jadi tidak bisa dimasukkan. Kalau seperti itu. Nah, kita kan ini mau menjelang hari raya Idul Fitri ya. Ya. Nah, THR ini itu biasanya itu pengusaha itu diwajibkan untuk memberikan THR ini apakah pada hari H kita mengasihkan THR atau sebelumnya atau bagaimana, Bu? Jadi ini untuk THR ya ini harus diberikan itu menjelang 7 hari sebelum hari raya keagamaannya. Berarti seminggu ya sebelum ya, jatuh hari raya keagamaan. Betul, 7 hari itu harus sudah diberikan oleh
pengusaha kepada pekerjanya. Oh seperti itu. Nah, misalnya ini pengusaha itu anggap saja telat atau dia nggak mau bayar THR, itu apakah ada sanksi juga yang diatur melalui undang-undang atau peraturan menteri? Oh iya, betul. Mengacu pada Peraturan Menteri Kerjaan Nomor 6 Tahun 2016 itu menyebutkan jika ada pengusaha yang tidak membayar atau terlambat lah itu, dia bisa dikenakan sanksi administratif denda sebesar 5% dari total THR. Jadi ada sanksi administratifnya. Oh gitu, berarti bagi pengusaha yang nakalan ini juga bisa kena sanksi ya? Ya pasti. Berupa denda tadi ya? Betul, pasti bisa. Gitu. Nah, ini di tengah pandemik ya, kita kan sedang mengalami pandemik yang sekarang ini nggak hanya Indonesia saja, tapi juga seluruh dunia mengalami pandemik ini. Nah, di tengah pandemik ini, pengusaha itu tetap wajibkah untuk membayarkan THR ini? Mengingat juga mungkin situasi keuangan dari perusahaan itu juga mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Apakah pemerintah sudah mengatur hal tersebut, Go? Oke. Jadi kalau THR disangkutkan dengan corona, ya di tengah ini ada surat edaran Menteri Ketenagakerjaan nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan pemberian THR di tengah corona ini ya. Itu ada kebijakan dari pemerintah sih ya. Contohnya jika perusahaan itu memang tidak mampu ya membayar THR baik sebagian maupun seluruhnya kepada pekerjanya, ada beberapa opsi. Yang pertama itu perusahaan bisa mengangsur THR ya kan. Jadi dia memberikan mungkin 50% dulu, kemudian di bulan berikutnya bisa 50% kemudian. Jadi bisa secara bertahap. Yang kedua itu perusahaan bisa menunda jika memang tidak ada uang ya. Itu tidak ada uang, dia bisa menunda. Contohnya di bulan depan dia bisa membayar 100% THR-nya. Jadi ditunda. Dan semua itu nanti ada kesepakatan ya antara perusahaan dan pekerja, itu harus membuat kesepakatan dulu tentang pembagian THR-nya bagaimana, kapan diberikan, ya kan? Jadi semua itu kembali lagi ke kesepakatan antara pengusaha sama pekerjanya ya? Ya, dan perlu digarisbawahi juga ya, perusahaan ini juga harus dengan etikat baik ya, dengan dia harus juga memberikan laporan keuangan internal perusahaan dengan etikat baik dan transparan ya, supaya pekerja juga mudah menyetujui gitu loh ya. Jadi jangan seakan-akan pengusaha ini menjadikan pandemik ini sebagai alasan gitu ya. Iya, karena ini kan keadaannya kan mendesak, emang benar-benar bagi perusahaan yang tidak mampu gitu. Iya, benar juga sih. Soalnya mungkin nggak semua usaha juga kan mengalami dampak yang signifikan ya. Nah, beda-beda. Mungkin di tengah-tengah situ ya juga pengusaha yang mungkin keuangannya tanda petik masih kuat, seharusnya kan juga memberikan THR itu sesuai dengan jangka waktunya ya. Jangan seakan-akan mumpung ada corona aku nggak membayar THR, kan seperti itu kan ya. Betul. Dan yang tadi yang di surat edaran Menteri Kerjaan tadi itu baik yang diangsur maupun yang ditunda itu tetap harus dibayarkan, tidak menghilangkan kewajiban perusahaan untuk membayar THR, dan itu juga harus dibayarkan di tahun 2020 ya. Jadi gitu. Dan semua kesepakatan nih antara perusahaan dan pekerja itu yang telah dibuat itu kan juga bisa mengatur waktunya kapan perusahaan membayar, kemudian ada nggak denda yang akan dikenakan perusahaan jika dia terlambat gitu kan. Dan semua kesepakatan itu harus diserahkan perusahaan kepada dinas ketenagakerjaan daerah tempat masing-masing seperti itu. Jadi surat edaran itu tidak menghapuskan hak pekerja, cuma pengusaha yang mungkin mengalami kondisi kesulitan keuangan dapat menunda atau menyicil lah ya membayar THR itu, asalkan tidak melewati tahun depan. Betul. Dan juga didaftarkan di dinas ketenagakerjaan. Jadi nggak bisa main-main lah, intinya seperti itu. Ada yang mengawasi. Jadi pemerintah juga bertindak sebagai pengawas ya, apakah perjanjian itu nantinya dilakukan atau tidak.
Betul. Oh ya, menarik sekali. Ya teman-teman, eh, pandemi ini mungkin berpengaruh signifikan terhadap perekonomian. Tapi kita juga mungkin bagi teman-teman yang sebagai pengusaha yang sekiranya masih mampu lah untuk membayar uang THR kepada pekerjaannya, ini seharusnya juga hak itu diberikan segera kepada pekerjanya. Namun apabila teman-teman mungkin memiliki kendala keuangan, nah surat edaran ini tadi dapat menjadi jalan tengah lah bagi teman-teman untuk dapat bernegosiasi terhadap para pekerjanya untuk mencari solusi yang terbaik. Ya guys, demikian video kami, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Apabila teman-teman suka dengan video kami, dapat meninggalkan komen di kolom komentar dan pencet tombol like dan subscribe. Ya, sampai jumpa di video kami berikutnya.